Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Massa balok A 0,5 kg, massa balok B 2 kg. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan lantai kasar dengan koefisien gesekan kedua balok dengan lantai sama 0,2, maka percepatan kedua balok adalah. Dari soal, kedua balok ditarik dengan gaya F sehingga kedua balok bergerak ke kanan dengan percepatan A. Jika kita tinjau gaya yang bekerja pada F, gaya F terhadap sumbu X yaitu F cos alpha besarnya 8 Newton. Selanjutnya, gaya F terhadap sumbu Y yaitu F sin alpha arahnya ke atas besarnya 6 Newton. Selanjutnya kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda B. Gaya berat B arahnya ke bawah, besarnya WB sama dengan 20 Newton. Gaya normal pada benda B arahnya ke atas, NB. Selanjutnya, karena lantai kasar ada gaya gesek B arahnya ke kiri, berlawanan dengan arah gerak, FB. Pada benda B ada juga gaya tegangan tali T arahnya ke kiri. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A. Gaya berat A arahnya ke bawah. Besarnya WA sama dengan 5 Newton. Selanjutnya ada gaya normal yang arahnya ke atas yaitu NA. Ada gaya gesek benda A terhadap lantai arahnya ke kiri berlawanan dengan arah gerak. Ada gaya tegangan tali T arahnya ke kanan. Untuk menentukan besarnya gaya gesek FA, kita terlebih dahulu mencari nilai NA, gaya normal pada A. Kita tinjau dahulu benda A. Gaya-gaya yang bekerja pada benda A terhadap sumbu Y adalah NA dan WA. Karena benda A tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka kita gunakan persamaan hukum 1 Newton, yaitu sigma FYA sama dengan 0. Karena kita mau menentukan NA untuk mencari gaya gesek, maka NA bernilai positif dan WA bernilai negatif. Sehingga NA min WA sama dengan 0. Dan NA sama dengan WA. NA besarnya sama dengan 5 Newton. Selanjutnya menentukan besarnya gaya gesek FA. FA sama dengan mu kali gaya normal A. Jadi FA sama dengan 0,2 kali 5, sehingga gaya gesek pada benda A sama dengan 1 Newton. Selanjutnya kita meninjau benda B. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y di benda B ada gaya normal NB, F sin alpha dan gaya berat WB. Karena benda B tidak bergerak terhadap sumbu Y, kita gunakan hukum 1 Newton yaitu sigma Fy sama dengan 0. Karena kita mau menentukan NB untuk mencari FB, maka NB bernilai positif. F sin alpha searah dengan MB, maka F sin alpha bernilai positif. Dan WB bernilai negatif. Sehingga NB plus F sin alpha min WB sama dengan 0. Kita masukkan nilai F sin alpha dan WB, maka dihasilkan NB sama dengan 14 Newton. Kemudian menentukan gaya gesek FB. FB sama dengan mu kali NB. Mu sama dengan 0,2, NB sama dengan 14. Kita kalikan, maka hasil gaya gesek pada benda B sama dengan 2,8 Newton. Untuk menentukan besar percepatan, selanjutnya kita tinjau gerak benda terhadap sumbu X dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton yaitu sigma Fx sama dengan sigma M kali A.
arah gerak benda ke kanan, sehingga gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif, yaitu F cos alpha dan TA. Gaya yang ke kiri bernilai negatif, yaitu TB, FA, dan FB. Sehingga F cos alpha min T plus T min FA min FB sama dengan MA plus MB kali A. Sehingga F cos alpha min FA min FB sama dengan MA plus MB kali A. Kita masukkan nilai F cos alpha, FA, FB, MA, dan MB. Sehingga dihasilkan A sama dengan 4,2 dibagi 2,5 sama dengan 1,68 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang sesuai adalah C, 1,68 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 12. Planet A memiliki massa 2 kali planet B dan jari-jari 0,5 kali planet B. Perbandingan kuat medan gravitasi di permukaan planet A dan B adalah. Berikut adalah persamaan untuk menentukan perbandingan percepatan gravitasi dua planet. Dari soal, diketahui bahwa MA sama dengan 2 MB, sedangkan RA sama dengan setengah RB. Kita gunakan persamaan GA per GB sama dengan MA per MB dikali RB per RA kuadrat. Kita masukkan nilai MA dan RA. Kita coret nilai yang sama. Maka dihasilkan 2 per 0,25 atau 8 per 1. Jadi perbandingan kuat medan gravitasi di permukaan planet adalah 8:1. Jawabannya E. Soal nomor 13. Papan triplek homogen dibentuk dengan ukuran seperti yang diperlihatkan pada gambar. Jarak antara kedua titik berat benda adalah. Berikut cara menentukan titik berat pada bidang segitiga dan persegi. Untuk menentukan letak titik berat persegi, kita gambarkan dahulu diagonal persegi. Titik berat yang berada di perpotongan garis diagonal tersebut letaknya setengah dari tinggi persegi. Dari soal, tinggi persegi adalah 8 cm. Maka Y0 sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4 cm. Untuk menentukan letak titik berat segitiga, kita gambarkan dahulu diagonal segitiga. Letak titik berat berada di perpotongan garis diagonal tersebut, besarnya sepertiga dari tinggi segitiga. Apabila dihitung terhadap sumbu X, maka letak titik berat segitiga adalah sepertiga dari tinggi segitiga ditambahkan dengan tinggi persegi jika diukur terhadap sumbu X. Dari soal, tinggi segitiga adalah 6 cm. Maka letak titik berat A terhadap sumbu X adalah 8 ditambah sepertiga dari 6 sama dengan 10 cm. Jarak antara kedua titik berat tersebut adalah 10 dikurang 4 sama dengan 6 cm. Jadi jawaban yang sesuai adalah A, 6 cm. Soal nomor 14. Pernyataan berikut berkaitan dengan gelombang bunyi. Pernyataan yang benar adalah berikut adalah sifat dan ciri-ciri gelombang bunyi. Dari soal pernyataan pertama, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal termasuk sifat dan ciri gelombang bunyi. Pernyataan nomor 1 benar. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya.
Jadi pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3, dalam perambatannya gelombang bunyi memerlukan medium. Benar, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4, gelombang bunyi dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi, pernyataan nomor 4 salah. Untuk jawaban nomor 14 ini, jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3, yaitu B. Soal nomor 15. Pernyataan berikut ini merupakan sifat-sifat gelombang cahaya. Pernyataan yang benar adalah berikut adalah sifat gelombang cahaya. Pernyataan pertama, dapat merambat dalam ruang hampa. Benar, gelombang cahaya dapat merambat dalam ruang hampa. Pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2 tidak dapat dipantulkan. Cahaya dapat mengalami pemantulan. Jadi, pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan nomor 3 dapat dibiaskan. Gelombang cahaya benar, dapat mengalami pembiasan. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4 mengalami pembelokan arah dalam medan magnet. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Jadi pernyataan nomor 4 salah. Jadi pernyataan yang benar pada soal ini adalah C, 1 dan 3. Soal nomor 16. Intensitas bunyi terbesar yang masih dapat diterima manusia adalah 1 Weber per meter persegi. Hal ini menunjukkan bahwa dari soal dapat diketahui intensitas yang masih dapat diterima manusia adalah I. I sama dengan 1 Weber per meter persegi. Intensitas terkecil atau intensitas ambang yang dapat menimbulkan rangsangan pada manusia adalah I0 sama dengan 10 pangkat min 12 Weber per meter persegi. Untuk taraf intensitasnya, kita dapat menggunakan persamaan TI sama dengan 10 log I per I0. Kita masukkan nilai I dan I0 sehingga TI sama dengan 10 log 1 per 10 pangkat min 12 sama dengan 10 log 10 pangkat 12 sama dengan 10 kali 12. Jadi taraf intensitasnya adalah 120 desibel. Jadi dapat disimpulkan bahwa ambang rasa sakit manusia adalah 120 desibel. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 17. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 300 nanometer menyinari tegak lurus kisi yang memiliki 1000 garis per milimeter. Orde maksimum yang dapat diamati adalah, dari soal dapat diketahui bahwa lambda sama dengan 300 nanometer, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 meter. N besar sama dengan 1000 garis per milimeter. Ditanyakan N kecil. Kita tentukan dahulu jarak antara kisi D. D sama dengan 1/n, sama dengan 1 per 1000 garis per milimeter, sama dengan 1 per 10 pangkat 3 garis per milimeter, sama dengan 1 per 10 pangkat 6 garis per meter, sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Selanjutnya, kita menentukan orde maksimum N kecil dengan menggunakan persamaan D sin theta sama dengan N lambda. Kita masukkan nilainya, jadi 10 pangkat min 6 kali 1 sama dengan N kali 3 kali 10 pangkat min 7. Sehingga N sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 7. N sama dengan 10 per 3. N sama dengan 3,3 dan N mendekati 3. Jadi jawaban yang sesuai adalah C, 3. Soal nomor 18. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu dawai adalah
Y sama dengan 2 sin pi 200T min 0,5 X. Jika X dan Y dalam sentimeter dan T dalam detik, maka besar panjang gelombang adalah. Dari soal diketahui bahwa persamaan gelombang Y sama dengan 2 sin pi 200T min 0,5 X. Dari persamaan tersebut yang di dalam kurung kita kalikan pi sehingga Y sama dengan 2 sin 200 pi T min 0,5 pi X. Yang bergandengan dengan X adalah K. K sama dengan 2 pi per lambda. Kita masukkan nilai K yaitu 0,5 pi sama dengan 2 pi per lambda. Sehingga lambda sama dengan 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 cm. Jadi jawabannya adalah E, 4 cm. Soal nomor 19. Sebuah mikroskop memiliki jarak titik api objektif 2 cm. Sebuah benda diletakkan di bawah objektif pada jarak 2,2 cm. Panjang mikroskop 24,5 cm dan pengamat dilakukan tanpa akomodasi. Jika pengamat bermata normal, maka perbesaran total mikroskop bernilai. Dari soal diketahui FOB sama dengan 2 cm, SOB sama dengan 2,2 cm, D sama dengan 24,5 cm. Ditanyakan perbesaran M. Untuk menentukan besar mikroskop dengan pengamatan tanpa akomodasi, data yang diperlukan adalah SOB, S-aksen OB, dan FOK. Langkah pertama, kita tentukan dulu S-aksen OB dengan persamaan S-aksen OB sama dengan SOB kali FOB dibagi SOB dikurang FOB. Sehingga dihasilkan S-aksen OB sama dengan 22 cm. Selanjutnya kita menentukan FOK dengan persamaan panjang mikroskop yaitu D sama dengan FOK plus X-aksen OB. Sehingga FOK sama dengan D min S-aksen OB dan dihasilkan FOK sama dengan 2,5 cm. Langkah terakhir, kita menentukan persamaan mikroskop dengan menggunakan persamaan M sama dengan S-aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan M sama dengan 100 kali. Jadi jawaban yang sesuai adalah E, 100 kali. Soal nomor 20. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 sin 0,40 pi 60 T min X dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Tentukan berapa frekuensi gelombangnya. Dari soal kita ketahui bahwa persamaan gelombang Y sama dengan 0,20 sin 0,40 pi 60 T min X. Dari persamaan tersebut, yang di dalam kurung kita kalikan dengan 0,40 pi sehingga Y sama dengan 0,20 sin 24 pi T min 0,40 pi X. Yang bergandengan dengan T adalah omega. Omega sama dengan 2πf. Kita masukkan nilai omega 24pi sama dengan 2pi kali F. Sehingga F sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 Hz. Jadi jawabannya adalah D, 12 Hz.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.